Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Dan ini bukan secara kebetulan, Tuhan yang berinisiatif yang memanggil mengundang kita untuk boleh beribadah di rumahnya pagi hari ini. Baik, di dalam minggu ini kita akan merenungkan tema Sang Raja yang Berkuasa. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu Prapaskah ini, masih dalam masa Prapaskah, kita akan merenungkan sebuah tema bahwa Yesus adalah Sang Raja yang berkuasa. Jikalau kita membaca kisah ini, di mana Yesus meneduhkan badai dan angin, bukan hanya ditulis oleh Markus, tetapi juga ditulis oleh Matius. Kalau kita melihat urutan pencatatan mereka, maka ada sebuah perbedaan antara tulisan Markus dengan tulisan Matius. Kalau di dalam tulisan Matius pasal 8 ayat 26, ia mencatat ketika Yesus meneduhkan angin dan badai, Yesus lebih dahulu menegur murid-muridnya dengan berkata, "Di mana kepercayaanmu?" Barulah kemudian Yesus menenangkan badai itu. Namun kalau kita membaca di dalam Markus pasal 4 ayat 39 dan 40 tadi, Yesus lebih dahulu menenangkan badai itu dan kemudian ia baru menegur murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Di manakah iman kepercayaanmu?" Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pencatatan urutan ini berbeda, bukan sebuah hal yang kontradiksi. Tetapi memang Markus seringkali melihat Yesus dari sisi otoritasnya, dari sisi kedaulatannya. Dalam tulisan Markus, jikalau ia lebih mendahului urutan, Yesus bangun menghardik angin dan badai itu. Di sini Markus ingin menyatakan kedaulatan Yesus, di mana dia bukan hanya sekedar manusia, tetapi ia adalah juga Allah yang berotoritas atas alam semesta. Jadi inilah penekanannya di mana Markus menyoroti otoritas Yesus. Sementara Matius ia menekankan pengajaran tentang iman, di mana ia melihat Yesus itu dari sisi sebagai seorang guru yang mengajar murid-muridnya tentang iman, bagaimana hidup mengikut dia. Sehingga ketika ia menulis kisah ini, ia menceritakan dengan urutan di mana Yesus lebih dahulu menegur murid-muridnya. Di mana iman kepercayaanmu? Dan kemudian barulah ia menceritakan Yesus yang meneduhkan angin ribut itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jikalau kita melihat dari sisi tulisan Markus bahwa Yesus adalah Allah Raja yang berkuasa, maka pagi hari ini kita akan melihat ada 3 kebenaran yang bisa kita lihat dari perikop ini. Yang pertama, Yesus berkuasa memimpin hidup para murid dan juga hidup kita hari ini. Dalam ayat yang ke-35 di sana dicatat pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Perkataan ajakan ini bukannya sekedar mengajak murid-murid untuk menyeberang. Sebagai pemimpin yang berotoritas, ia memberi perintah kepada muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Hal ini menyatakan otoritas Yesus sebagai seorang pemimpin, pemandu, pengatur, penuntut hidup para murid dan juga kita hari ini. Yesus tidak lebih dahulu berdiskusi kepada murid-muridnya, kamu mau enggak? Kita menyeberang loh. Yuk, siapa yang mau? Enggak. Tetapi dia langsung memberi perintah, marilah. Marilah, sebuah perintah. Ayo kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika murid-murid mengikuti perintah itu, murid-murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam pelayaran itu kemudian. Apakah ada badai, apakah ada ombak, apakah ada angin, murid-murid tidak tahu menahu. Tetapi panggilan ini di mana Yesus sebagai pemimpin adalah sebuah panggilan untuk mentaati kemanapun Yesus menuntun, memimpin, membawa mereka. Sehingga karena Yesus yang memimpin perjalanan itu, apapun yang terjadi di tengah-tengahnya, Yesus tidak panik, bingung atau khawatir. Aduh, ini semua di luar prediksi. Aduh, ini semua di luar ekspektasi. Kok jadi begini ya? Enggak. Hal ini menyatakan kedaulatan Yesus sebagai pemimpin kehidupan para murid. Ia membawa mereka dan jelas tujuannya adalah ke seberang. Bukan hanya sekedar berlayar, tetapi ke seberang. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa apapun perjalanan hidup yang kita tempuh, dan jikalau kita bisa tiba di titik sekarang ini, apapun keadaan kita, sehat, sakit, baik, buruk, gagal, berhasil, semua itu di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang sudah berinisiatif, Tuhan yang sudah bertindak, Tuhan yang sudah memimpin kita hingga tiba pada hari ini. Dan kita tidak tahu kemana Tuhan menuntun kita. Yang pasti ada sebuah tujuan, ke seberang. Yang seberang bagaimana Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi satu hal sebagai pemimpin kehidupan, sebagai sutradara dan arsitek hidup kita, Tuhan tidak pernah salah membawa kita berlayar dimanapun. Dan menuntun kita di tengah situasi apapun. Karena sebagai arsitek kehidupan, Ia sudah punya rancangan dan tujuan masing-masing dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Bapak Ibu, saya tidak mengerti sejauh mana saya dan Bapak Ibu dipimpin oleh Tuhan hari ini. Apakah kita sedang berada di sebuah titik di mana kita kecewa, atau di mana kita senang, atau di mana kita berhasil, atau di mana kita gagal. Tetapi sebagai Yesus yang berotoritas, Tuhanlah yang memimpin kita ada di titik itu hari ini. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah Yesus sebagai sang raja pribadi yang berkuasa. Dia adalah Yesus yang berkuasa menenangkan badai. Di dalam pelayaran itu, maka tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu. Sebagai para nelayan, mereka berjuang. Ketika air secara perlahan memasuki ke dalam perahu, mereka terus membuang air dan membuang air. Sampai pada titik akhirnya mereka melihat bahwa perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-murid itu semakin panik, semakin takut, dan badai itu semakin besar. Dan mengombang-ambingkan perahu mereka di tengah danau itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, di tengah kecemasan itu mereka berseru kepada Yesus. Dan mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang bersama dengan Yesus. Dan mereka pun berpikir dalam ketakutannya, Yesus akan binasa bersama dengan kita. Tapi apakah betul bahwa Yesus tidak peduli?
Di dalam kemanusiaannya Yesus letih di dalam pelayanan. Dan tentunya ketika mereka berjuang untuk membuang air dan menyelamatkan diri dari angin yang dahsyat, angin taufan itu, tentu suaranya begitu besar, bukan? Suara ombak, kalau kita pernah naik kapal dan ada suara deburan ombak, kita pun teriak tuh kalau ngomong sama 2-3 meter di tempat kita. Kenapa? Karena suara ombak itu besar, deburan ombak yang di kapal itu tuh besar. Nah, jadi tentu suara ombak ini pun tentunya kedengaran besar, dan murid-murid ketika ngomong sama temannya pasti suaranya banter gitu. Tetapi yang kita lihat di sini adalah sehebat apapun suara badai, suara ombak, suara angin yang dahsyat taufan itu, Yesus tetap tertidur. Namun ketika suara teriakan murid-murid itu mendekati Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Hal ini menyatakan kepedulian Yesus ketika ia segera bangun dan menghardik angin ribut itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Ya, ketakutan murid-murid, kepanikan murid-murid, kekhawatiran murid-murid, mereka menjadi salah dan keliru menilai Yesus dan berkata, "Engkau tidak peduli? Engkau tidak bertindakkah? Engkau tidak menjawabkah? Engkau membiarkan hancurkah? Engkau membiarkan binasakah?" Oh, ini sebuah teriakan dari ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa yang dikuasai oleh murid-murid yang sedang berjuang sendirian. Bapak Ibu, ternyata kekhawatiran itu meluluh lantakkan iman kita. Ternyata kekhawatiran itu membuat iman kita menjadi lemah dan kita keliru berpikir tentang Tuhan dan siapa yang dan apa yang Dia perbuat di dalam hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran seringkali membuat kita buta untuk melihat akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan itulah yang sedang dialami oleh murid-murid saat itu. Engkau tidak peduli Tuhan. Kita binasa, kita akan tenggelam. Namun engkau tidak bertindak, engkau berdiam saja dan membiarkan kami berjuang sendirian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Ketika murid-murid mengatakan hal demikian, engkau tidak peduli. Yesus bangun segera. Dan ia menghardik angin ribut itu. Dan danau angin itu segera diam, teduh, damai. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Suatu hal yang kontras, bukan? Dari badai, dari taufan yang melanda, tiba-tiba tenang. Penuh dengan kedamaian yang sejati. Karena apa? Karena Yesus ada di sana. Peristiwa ini bukan hanya sekedar sebuah peristiwa di dalam sejarah. Tapi peristiwa ini sebenarnya ingin menegaskan tentang kristologi. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Dia bukan yang sekedar manusia 100%. Tetapi dia juga Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Yang berkuasa atas alam semesta. Dan orang Yahudi tahu di dalam hukum Taurat mereka. Di dalam pengajaran para rabi mereka mengajarkan. Bahwa yang berkuasa atas alam semesta ini. Yang berotoritas adalah hanya Allah. Nah, jikalau kita membaca di dalam Mazmur 89 ayat 9 hingga ayat yang ke-8. Di sana kita bisa melihat Mazmur 89 ayat 9 hingga ayat yang ke-8. Di sana dicatat. Allah disegani dalam, Mazmur 89 9 sampai 10. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu.
Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Kemudian kita baca satu bagian lagi. Ayub 38 ayat 8 sampai 11. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Sepertinya kalau kita melewati 107 kurang pas kita baca. Mazmur 107 ayat yang ke-29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Jelas dalam perjanjian lama mengungkapkan siapa yang berkuasa untuk melakukan semua tindakan ini. Hanya Allah. Jadi peristiwa ini menegaskan sekali lagi kepada murid Yesus bahwa dia bukan hanya sekedar manusia. Allah yang menghentikan badai itu. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada badai yang dihadapi murid-murid dan termasuk kita di luar kehendak Tuhan. Yesus yang berinisiatif mengajak murid-murid berlayar dan ketika badai itu ada, itu tidak akan pernah membuat para murid itu tenggelam. Meskipun mereka berpikir guru kita akan binasa. Sebab di buritan perahu mereka ada Yesus. Sehebat apapun badai hidup saudara dan saya. Sekencang apapun taufan yang melanda kehidupan kita. Ada Yesus di buritan perahu kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tenggelam. Bukankah seringkali kita menyerah menghadapi badai hidup ini. Karena kita merasa Tuhan perahunya hampir tenggelam. Karena perahu itu sudah hampir penuh dengan air. Masih adakah harapan? Masih adakah titik untuk kita menaruh harapan di tengah kegelapan yang demikian panjang, lorong yang panjang yang kita lewati, masihkah ada harapan? Ya, masih. Kenapa? Karena di perahu kita, di buritan kita ada Yesus. Dia yang mengajak kita melewati lembah itu. Dia yang mengajak kita untuk sampai di badai itu. Dia yang mengajak kita untuk sampai di titik nadir, titik nol itu. Untuk apa? Untuk membawa kita ke seberang. Itulah tujuan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu pergumulan apa yang kita alami hari ini. Tetapi dari peristiwa ini kita belajar bahwa tidak ada badai yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Dan juga teguran Yesus kepada murid-murid, di manakah kepercayaanmu? Itu mengingatkan kita bahwa iman kita tidak boleh bergantung kepada keadaan, kepada badai, kepada situasi di mana kita ada. Murid-murid takut karena mereka melihat badai. Padahal Yesus ada bersama mereka loh. Mereka melihat Yesus melakukan mukjizat, ya. Tetapi ketakutan meluluh lantakan iman kita. Jadi dalam keadaan sehebat apapun, berfokuslah kepada Tuhan. Jangan pada keadaan. Dan pelajaran yang kita lihat di sini adalah sesungguhnya ketakutan itu adalah sebuah tanda bahwa kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sehingga Yesus pun menegur murid-muridnya dan berkata, di manakah iman kepercayaanmu? Jikalau engkau percaya, tentu engkau tidak takut, bukan? Engkau tidak khawatir karena engkau tahu
kepada siapa engkau percaya dan menaruh hidupmu. Yang ketiga yang kita lihat di sini adalah Yesus berkuasa membawa kita untuk semakin mengenal Dia. Di dalam ayat yang ke-40, di sana Yesus menegur murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau takut?" Dan kemudian di dalam ayat yang ke-41, di sana kembali dicatat lagi oleh Markus, mereka menjadi sangat takut. Bapak Ibu, kata takut yang dipakai di dalam ayat yang ke-40 dan 41 itu berbeda. Kata takut di dalam ayat 41 di dalam bahasa Alkitab yang menggunakan kata deilos, artinya ketakutan yang tidak beriman. Sementara kata takut yang dipakai ayat 41 sangat takut, memakai kata phobeo, artinya takut yang sangat besar, kegaguman, hormat yang mendalam. Jadi sebuah rasa takut yang berbeda. Kita melihat di sini, awalnya murid-murid itu takut karena badai taufan. Dan ketika Yesus meneduhkan badai itu, maka sekarang dari rasa takut akibat badai, sekarang mereka takut kepada Yesus. Karena apa? Kekaguman, keheranan. Wow, siapa gerangan Dia sehingga badai dan ombak pun tunduk kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, apakah murid-murid tidak mengenal siapa Yesus sebelumnya? Oh, cukup mengenal. Mereka sudah sering berjalan bersama dengan Yesus. Mereka juga sudah melihat beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan Yesus, mereka menyaksikannya. Tapi ternyata Yesus tahu murid-muridnya belum memahaminya sepenuhnya. Sama dengan kita. Murid-murid tidak langsung mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Butuh sebuah proses. Dan secara progresif Yesus menuntun membawa murid-muridnya untuk mengenal siapa Dia. Ketika murid-murid melihat, menyaksikan angin badai tunduk kepadanya, mereka bertanya, siapa gerangan? Dan apakah ada yang menjawab? Dalam bagian ini, hal ini tetap dibiarkan terbuka. Tidak ada seorang pun yang menjawab ketika para murid bertanya, siapa gerangan Dia? Ya, hal itu tetap terbuka karena untuk menjawabnya membutuhkan sebuah proses dan waktu. Di mana murid-muridnya kelak akan terus mengikuti Dia. Dan selanjutnya jawaban itu siapa gerangan Dia, mereka akan semakin mengenal ketika mereka semakin berjalan bersama dengan Yesus. Sehingga pada akhirnya pertanyaan itu mereka jawab sendiri, siapa gerangan Dia. Sehingga pada akhir kehidupannya pun murid-murid itu berani mempertaruhkan hidupnya bagi Yesus. Mereka semua mati martir karena jawaban itu mereka temukan ketika mereka berjalan bersama Yesus dan mengalami siapa Dia. Bapak Ibu yang terkasih, mengenal Tuhan bukan hanya secara kognitif, bukan hanya dari pembacaan Alkitab, tetapi mengenal Tuhan adalah bagaimana kita berjalan bersamanya dan mengalami siapa Dia di dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi murid-muridnya. Ketika melalui badai yang dahsyat itu, satu step mereka maju untuk mengenal dan bertanya, siapa guru kita ini sesungguhnya.
Dan itu akan semakin jelas kalau kita membaca kelanjutan perikop ini. Ketika nanti mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa. Yang sudah diikat dengan luar biasa, diikat berkali-kali. Tetap dia bisa melepaskan, tapi pada akhirnya pun. Dan bahkan roh jahat yang merasuk orang Gerasa itu pun mengaku dan mengenal siapa Yesus. Apa urusanmu dengan kami? Hai engkau anak Allah. Mereka mengenal dan ini semakin mengokohkan iman murid-murid. Dan memahami siapa Yesus yang memimpin mereka. Yang mengajak mereka, yang menuntun mereka untuk melewati badai hingga sampai ke seberang. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak mengerti pergumulan apa yang kita alami hari ini. Badai apa yang sedang melanda hidup kita. Tapi seringkali ketakutan adalah sebuah kesempatan. Di mana Tuhan membawa kita ke sana. Untuk boleh mengenal siapa dia. Tuhan seringkali memakai badai hidup ini. Untuk membawa kita berlayar. Sehingga di dalam ketakutan itu. Mau tidak mau kita datang kepada Tuhan. Mungkin awalnya kita sama seperti murid-murid berjuang sendiri. Bergelut sendiri. Berusaha sendiri. Sampai pada titik nol. Titik nadir. Kita lalu berseru. Tuhan, engkau tidak pedulikah? Tapi apakah Tuhan tidak peduli? Sangat peduli. Bapak Ibu yang terkasih. Biarlah kita boleh terus berjalan bersama Tuhan. Karena manapun dia membawa kita. Karena kita tahu dia raja yang berkuasa. Memimpin kita. Menuntun kita dan menenangkan badai dalam hidup kita. Dan yang lebih lagi. Berkuasa membawa kita untuk semakin mengenal dia. Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan. Maka kita akan semakin mempercayai dia. Ada sebuah kutipan dari Tim Keller. Yang berkata seperti ini. Jika tujuan utama kita adalah kenyamanan dan hidup tanpa masalah. Maka kita akan kecewa dengan Tuhan. Tetapi jika tujuan utama kita adalah mengenal Tuhan. Maka badai pun justru bisa menjadi alat untuk mendekatkan kita kepadanya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan. Maka kita akan semakin mengenal dia. Kiranya badai, persoalan, pergumulan masalah hidup ini membawa kita mendekat kepada Tuhan untuk semakin mengenal siapa dia di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.